Minuman keras itu berbahaya, dibawakan ayatnya, hadisnya, dibawakan aneka ragam bahayanya. Saudara, udah dijelasin, umat udah diajak, betul. Tapi yang memberikan izin pabrik minuman keras adalah kalian, hai umaro, bukan ulama. Kalau ulama mengatakan minuman keras haram, umaro aja tutup pabrik minuman keras, aman tidak? Bagus tidak? Begitu dong. Nah baiklah saudara, tadi saya dengar dari Habib Muhammad dalam ceramahnya menyampaikan kepada kita, tidak terkecuali di Lampung ini yang namanya narkoba, yang namanya minuman keras, maksiat, saudara, berserakan di mana-mana. Betul? Betul? Allah, ayo kita berjuang sama-sama. Nggak bisa ulama berjuang sendiri. Nah kepada para umaro, ya saudara, juga kita pesan bantu dong ulama. Apalagi sekarang di Lampung dulu cuma ada 5 kabupaten, sekarang ada 14 kabupaten. Saudara, dulu cuma ada 5 bupati, sekarang udah ada 14 bupati, 14 DPRD. Saudara, ini satu perkembangan yang bagus untuk perjuangan para ulama. Saya minta ulama di tiap kabupaten, bupatinya jangan ditinggal, bupatinya jangan dimusuhin, DPRD-nya rangkul. Kalau bukan habaib ulama yang merangkul bupati dan DPRD, nanti ada orang jahat, bajingan penjahat yang merangkul mereka. Betul? Saya tanya, kalau bupati sama DPRD dirangkul sama pola penjahat, rugi tidak? Rugi tidak? Bahaya tidak? Rangkul, saudara, rangkul. Pak Bupati, pimpinan DPRD, ayo dong, ini di wilayah kita nih ada merajalela LGBT, bagaimana kalau kita buat perda tentang LGBT? Saudara, saya perlu sampaikan, di Jawa Barat ada satu kabupaten yang bernama Kabupaten Garut. Saudara, itu ulama-ulamanya kumpul musyawarah karena mereka khawatir di Garut juga sudah lebih dari 10.000 yang terkena LGBT. Mereka duduk dengan bupati, mereka duduk dengan DPRD, disepakati dibuatlah perda anti LGBT. Perda itu bukan hanya sekedar melarang LGBT tidak boleh ada di Garut, bukan itu saja, tapi di dalamnya saudara ada bagaimana sosialisasi terhadap korban LGBT, bagaimana merehabilitasinya, bagaimana menyembuhkannya, ada tuntunan-tuntunannya. Dan sekarang Garut sudah berlaku perda anti LGBT. Kalau Garut bisa, kenapa Lampung nggak bisa? Kalau Garut bisa, kenapa Pringsewu nggak bisa? Betul? Siap berjuang, siap berjuang, siap rangkul bupatinya, siap rangkul DPRD-nya. Takbir. Sebab kalau nggak ada perda, saudara, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Orang ada LGBT, Anda larang, Anda yang ditangkap sama polisi. Anda protes, Pak, ini LGBT, polisi akan jawab, nggak ada undang-undang tentang LGBT. Jadi kalau Anda stop mereka, Anda melanggar hak asasi dia, kan bahaya. Kiai melarang LGBT, saudara, dianggap melanggar hak orang lain, kiainya ditangkap, kurang ajar tidak? Hati-hati, nggak gampang perang lawan LGBT, nggak gampang. Anda salah melangkah, Anda yang ditangkap oleh polisi, saudara. Enggak, polisi nggak tahu urusan Al-Quran, polisi nggak tahu urusan hadis. Yang dia tahu, Anda mengganggu dia, kenapa? Enggak Pak, dia lagi kumpul nih Pak, laki melaki, kita cegah, itu urusan dia. Ya tapi kan ini pelanggaran Pak. Pelanggaran apa? Undang-undangnya nggak ada, Anda yang melanggar, ganggu orang. Ini jangan-jangan polisi LGBT juga yang begini. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min. Maka itu saya tanya, berarti peraturan penting tidak? Undang-undang penting tidak? Perda penting tidak? Rangkul, minta habaibnya, kiainya turun sama-sama diskusi dulu, temui dengan bahasa yang santun, yang sopan, yang elegan. Rangkul Pak Bupatinya. Toh Bupati di Lampung rata-rata Muslim, DPRD-nya pimpinannya rata-rata Muslim. Betul? Betul? Nanti kiai-kiai yang memberikan penyadaran, anak-anak muda yang memberikan semangat, saudara. Saya yakin kalau Pak Bupati dengan DPRD-nya didatangi, saudara, oleh kiai, oleh tokoh, insya Allah di Pringsewu juga akan lahir perda anti LGBT. Amin ya Rabbal alamin. Itu saya mau tanya, siap bersatu, siap bekerja sama, siap bangkit berjuang? Takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah karena itu Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, intinya pertama saya mau ajak semua, yuk
tanamkan iman tanpa keraguan. Kalau Allah sudah larang itu yang namanya hubungan sejenis, ya tinggalkan. Taat dong kepada Allah. Kan Allah larang, kan Allah nggak kasih perkawinan sejenis. Tinggalkan, oh ini haram, jangan dikerjain. Setuju? Setuju? Nah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya buat kita semua. Allah turunkan rahmatnya. Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum saya akhiri, saya mau garis bawahi. Kenapa lewat mimbar-mimbar saya semangat untuk ajak masyarakat bergerak. Amar ma'ruf nahi munkar. Lawan segala kemaksiatan. Maaf. Sebab kalau ngandelin pemerintah, saudara, kita putus harapan enggak. Tapi faktanya, saudara, banyak di pemerintah pusat maupun daerah, pejabat yang enggak peduli sama urusan begini, saudara. Nah, jadi kita jangan terlalu berharap lah. Udah kita berjuang aja dari bawah. Masing-masing ada tempat minuman keras kita tutup, ada tempat judi kita tutup, ada tempat pelacuran kita tutup, ada pesta LGBT kita bubarkan. Setuju tidak? Setuju tidak? Sebab berapa kali kita lapor ke aparat dia nggak kerjain, kita lapor ke aparat dia nggak kerjain, saudara. Nah, ini yang terjadi. Ulama di mana-mana udah berteriak, saudara. Hei umat Islam, minuman keras itu haram. Di mana-mana teriak. Ternyata pemerintah yang kasih izin bangun pabrik minuman keras. Betul? Betul? Orang kalau ulama udah teriak minuman keras, jauhkan minuman keras, mestinya pemerintahnya kerja, tutup pabrik minuman keras. Begitu dong. Ulama berteriak zina haram, pelacuran haram, harus ditutup. Ternyata yang mengizinkan tempat pelacuran pemerintah lah. Saya mau tanya sekarang, itu yang namanya tempat pelacuran, yang namanya pabrik minuman keras, yang kasih izin ulama atau umaro? Jawab yang keempat, ulama atau umaro? Ulama atau umaro? Tahu-tahu sekarang ulama mau disalahin. Kenapa ini masyarakat ada dekadensi moral? Kenapa di sana-sana banyak yang mabuk, banyak yang judi? Ini gara-gara ulama sudah nggak didengerin. Ulama yang disalahin. Sampai dia bilang apa? Ulama-ulama harus lebih bekerja keras lagi untuk membina bangsa. Lu ngomong medodol sono. Ini ulama mulut udah bebusa, ngomong dari dulu. Saudara, minuman keras itu berbahaya. Dibawakan ayatnya, hadisnya, dibawakan aneka ragam bahayanya. Saudara, udah dijelasin. Umat udah diajak, betul. Tapi yang memberikan izin pabrik minuman keras adalah kalian, hai umaro, bukan ulama. Kalau ulama mengatakan minuman keras haram, ulama umaro aja tutup pabrik minuman keras. Aman tidak? Bagus tidak? Begitu dong. Kita lawan judi, saudara. Anggota DPR ratusan pada ikut judi online. Gimana ceritanya, saudara? Kita yang teriak-teriak lawan judi, stop judi. Pejabatnya yang main judi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, makanya tadi saya katakan bukan putus asa, bukan. Kalau saya putus asa, saya nggak ajak Anda tadi untuk rangkul para bupati, enggak. Cuman memang jangan kaget kalau di beberapa daerah kadang-kadang aparatnya nggak peduli kalau ada soal-soal halal haram, saudara. Nah, kalau itu kita temukan, sabar, berjuang butuh kesabaran, jangan putus asa, terus suarakan yang hak. Insya Allah Allah berikan kemenangan. Setuju? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin.